Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Sutradara Film. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan seorang pembunuh bayaran yang harus membunuh seorang penulis yang ternyata dirinya telah dijebak. Dan bagaimana keseruan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria dalam sebuah keluarga sederhana bernama Snyder, di mana hari ini adalah hari ulang tahun Snyder. Sang istri dan kedua anaknya pun menyanyikan lagu selamat ulang tahun dari Jamrud sebagai kejutan untuk dirinya. Namun di hari bahagianya itu, Snyder malah dihubungi atasannya dan ditugaskan menjalankan misi tak terduga. Karena ternyata Snyder adalah seorang pembunuh bayaran. Snyder pun dengan terpaksa menerimanya karena atasannya begitu sangat mempercayai bahwa hanya dirinya yang bisa melakukannya. Dan ternyata selama ini sang istri tidak mengetahui bahwa suaminya sangatlah keji. Dia hanya mengetahui jika Snyder adalah seorang pembuat kusen dan nampak berkepribadian lunguh meskipun pada kenyataannya adalah lunguh tutut. Sesampainya di kantor si atasan yang bernama Mertens, dia diberitahu tentang targetnya kali ini yang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran juga bernama Bugs. Bugs dinyatakan bersalah oleh komunitas pembunuh bayaran karena telah membunuh anak-anak dan melanggar kode etik, sehingga harus dieksekusi secepatnya. Di mana tempat tinggalnya berada di sebuah pondok di tengah danau dan tinggal sendirian dengan penyamarannya berprofesi sebagai penulis. Dan ternyata Bugs tidak tinggal sesoranganan, melainkan bersama kekasihnya yang bernama Nadine. Dan secara kebetulan putrinya akan datang mengunjungi Bugs hari ini, sehingga Bugs menyuruh Nadine indit atau pergi untuk sementara waktu. Dan hal itu membuat Nadine kesal, sampai kuku lutut kepada Bugs. Di tempat lain, Snyder yang baru sampai di tempat pembuatan kusen, di sana dia melakukan persiapan untuk sebuah penyamaran. Dia juga membawa senapan dan barang lain di tempat rahasia, yang jika dilihat dari segala kesiapannya membuktikan jika Snyder sudah lama menjalankan profesi ini dan terlihat sudah pro. Sementara itu di tempat Bugs, terlihat anaknya yang bernama Francisca atau Dougie atau sudah sampai di sana. Berbeda dengan Snyder yang nampak bahagia bersama keluarganya, Bugs justru memiliki kehidupan yang tidak bahagia. Akibat dirinya sering mengonsumsi barang haram yaitu narkotika dan alkohol. Hal itu juga membuat Francisca kecewa karena sampai sekarang kebiasaan buruk ayahnya itu belum hilang, sehingga membuat omongan di antara mereka berdua. Di saat bersamaan, Snyder sudah sampai dan bersiap di lokasi untuk membidik targetnya. Yang ketika baru saja mengawasi, tiba-tiba nerojol polisi untuk memperingatkan Snyder untuk tidak parkir di mana karep. Setelah polisi itu pergi, Snyder menghubungi Mertens dan amak-amakan akibat informasi yang tidak akurat mengenai lokasi yang katanya aman. Dan Bugs yang katanya tinggal sendirian ternyata ada si Francisca. Hal itu membuat Snyder harus mengubah kembali penyamarannya, hingga Snyder merasa jengkel. Snyder pun kembali ke gudang kusen, yang di situ tiba-tiba seseorang wanita masuk dan bersembunyi dari kejaran seorang pria. Akibat hal itu, Snyder pun langsung menyuruh si wanita itu untuk menyerahkan diri dan segera pergi dari tempatnya. Namun si pria malah mengeluarkan pisau dan akan membunuh si wanita. Di situ Snyder langsung bertindak karena tak ingin tempatnya menjadi TKP yang akan dan pasti didatangi polisi, dan tempat tersebut akan diperiksa dan akan ngeriweuhkeun dirinya. Alhasil Snyder pun memutuskan untuk ngadagor atau memukul si pria hingga pingsan. Kemudian mereka berdua dibawa ke tempat sepi untuk dibuang di sana. Di saat itu, Snyder terpikirkan untuk menyamar menjadi pria tersebut untuk menjalankan misinya. Dan di sini ternyata si wanita merupakan seorang wanita penghibur bernama Gina.
sempat ingin membiusnya, namun Snyder memiliki ide untuk memanfaatkan Gina dalam aksinya, sehingga Snyder tidak jadi membuangnya. Bugs juga semakin dibuat rungsing oleh Franziska yang semakin ngambek, sampai mengurung diri di kamar mandi. Dan pada saat itu atasannya menelpon, yang ternyata atasannya adalah si Merten. Dan cerita semakin menarik ketika ternyata si Merten ini adalah dalang dari konflik ini, yang sengaja akan mengadu domba si Bugs dan Snyder. Karena mereka berdua dianggap sebagai pembunuh bayaran yang jenius, yang bisa membahayakan dirinya serta komunitas pembunuh apabila keduanya berkhianat. Mertens akan membuat keduanya saling bunuh dengan menggunakan alasan yang sama kepada Snyder dan Bugs, yaitu masing-masing dari mereka telah membunuh anak-anak dan telah melanggar aturan komunitas. Bugs pun dibuat terkejut ketika mengetahui Franziska kabur ke tengah hutan melalui rawa yang dipenuhi jukut eri atau alang-alang, membuat Bugs dengan terpaksa harus menyusulnya. Franziska pun bersembunyi di sebuah rumah bekas yang sudah tidak ada atapnya. Dia pun gogoleran dengan santai sementara Bugs terus mencarinya. Namun karena mengetahui Snyder sebentar lagi akan muncul dan Mertens menyuruhnya untuk bersiap menyambut kedatangannya, Bugs pun kembali ke pondoknya sembari mengambil senapan dan bersiap di posisi. Di saat yang bersamaan, Mertens pun gagabah sampai salah mengirim pesan yang ditujukan untuk Bugs, namun terkirim kepada Snyder, yang membuat Snyder pun menjadi sadar jika Mertens telah menjebaknya dan berniat membunuhnya dengan memberi misi palsu. Yang membuat Snyder langsung berpikir tentang apa yang harus dia lakukan hingga kemudian dia memutuskan untuk menculik si Mertens dan memberinya pelajaran. Sementara Bugs yang masih di posisi menunggu kedatangan Snyder dibuat riuh ketika saat itu yang datang malah ayahnya bersama kekasih kecilnya yang masih bobolonen bernama Lucy. Sehingga Bugs langsung menyuruh mereka berdua untuk masuk ke kamar dan menguncinya dari luar sampai urusan dengan Snyder selesai. Bugs pun kembali ke posisi dan curiga kepada seseorang yang sedang berada di atas perahu. Namun saat itu terdengar suara Franziska yang berteriak karena tersesat. Bugs pun meminta bantuan ayahnya untuk mencari cucunya Franziska, sementara dirinya akan kembali ke posisi untuk melanjutkan urusannya. Dan di sini kita akan dibuat geluh ketika mengetahui fakta bahwa si bapak tua ini memiliki kelainan, yaitu menyukai atau tertarik pada anak kecil sebagai pemuas nafsu. Sehingga Bugs memperingatkan ayahnya ini agar tidak macam-macam dengan Franziska, yang dulu juga pernah dilecehkan oleh si bapak tua ini, padahal Franziska adalah cucunya sendiri. Bugs pun kembali ke posisinya dan tak lama muncullah sebuah mobil yang lagi-lagi bukan Snyder, melainkan kekasihnya sendiri, yaitu si Nadine bersama teman prianya yang tidak diharapkan kedatangannya pada saat seperti ini, dan bermaksud untuk mengambil barang-barang miliknya di pondok tersebut, sekaligus memutuskan hubungannya dengan si Bugs. Sampai di dalam, Nadine dan teman prianya tidak hanya mengambil barang-barang miliknya saja, melainkan membawa serta barang-barang milik si Bugs, dalam kata lain mencurinya. Namun hal itu berhasil digagalkan ketika Bugs akhirnya muncul hingga menembak jempol teman si Nadine. Di sisi lain, ayah si Bugs benar-benar bedegong dan tidak mendengarkan kata-kata Bugs yang dilarang untuk macam-macam kepada cucunya sendiri, di mana Franziska yang merasa kehel pun dengan spontan mengambil pisau kecil dan menikam si kakek berkali-kali hingga tewas. Setelah menyembunyikan jasad si kakek, Franziska pun berhasil kembali ke pondok. Kepada Bugs, Franziska pun bercerita jika si kakek berniat melecehkannya, hingga membuatnya terpaksa harus membunuhnya dan menguburnya di dalam lumpur. Kemudian Bugs menyuruh pergi semua orang yang ada di pondok, karena tidak ingin melibatkan mereka semua dalam urusan yang belum selesai. Namun Franziska menolaknya untuk pergi setelah mengetahui jika ayahnya akan dibunuh oleh Snyder. Sehingga Bugs pun terpaksa menceritakan profesi aslinya. Meskipun begitu, Franziska tidak membenci ayahnya dan justru ingin membantunya untuk membunuh si Snyder. Kembali kepada Snyder yang sudah sampai di lokasi dengan membawa Mertens di bagasi mobil.
Mertens pun diikat di perahu dan mengelem topi di kepalanya dan akan menjadikannya sebagai umpan untuk Bugs agar mengira jika Mertens adalah Schneider. Melihat seseorang yang mencurigakan di atas perahu, Franziska pun langsung memberikan senapannya kepada Bugs. Yang kemudian Bugs pun langsung menembaknya. Dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui jika orang yang dia bunuh ternyata adalah Mertens. Di sana Bugs akhirnya sadar jika Mertens sengaja mengadu domba Schneider dan dirinya untuk saling bunuh. Sehingga Bugs menganggap jika urusan ini sudah selesai dan dirinya tidak perlu lagi untuk membunuh Schneider. Schneider sendiri akhirnya membiarkan Gina pergi karena tidak ada gunanya lagi. Sebelum pergi, Gina berpesan agar jangan membunuh Franziska. Namun karena Franziska sudah terlanjur menjadi saksi mata, maka Schneider tidak mungkin membiarkannya dan memilih untuk membunuh keduanya. Franziska pun nyaris saja tewas ketika Schneider menembakinya dan akhirnya keluar dari pondok melalui jendela dan masuk ke dalam mobil yang di situ sudah ada Bugs yang sudah menunggunya. Dengan rasa gempur atau panik, Franziska pun menjelaskan bahwa Schneider masih mengincar mereka berdua. Namun Bugs menjawab bahwa pengkhianatnya sudah mati. Sehingga sekarang dirinya dan Schneider sudah tidak punya misi lagi. Karena memang pada dasarnya mereka berdua tidak punya dendam satu sama lain. Namun ketika mobilnya sudah jalan, tiba-tiba Schneider menembak kaca mobilnya sehingga Bugs akhirnya percaya jika Schneider masih ingin membunuhnya. Bugs pun turun dari mobil dan berniat untuk kabur ke dalam area Jukut Erih, tetapi Schneider yang lebih cerdas pun segera pindah posisi dan langsung membidiknya sehingga Bugs berhasil ditembak. Franziska pun menghampiri tubuh Bugs yang sudah tidak bernyawa. Franziska pun segera lari ke dalam hutan dan bermaksud untuk pergi ke rumah bekas yang dia datangi tadi siang. Schneider yang kehilangan jejak Franziska pun terpaksa masuk ke dalam hutan, hingga dia melihat sesuatu yang bergerak di balik pohon, sehingga dirinya langsung menembakinya. Namun betapa kaduhungnya Schneider ketika mengetahui jika yang dia tembak ternyata adalah Gina, yang bermaksud untuk mencegah Schneider membunuh Franziska. Pada saat bersamaan, sang istri menelponnya dan memintanya untuk segera pulang karena pesta ulang tahunnya sebentar lagi akan dimulai. Sampai di rumah bekas tempat Franziska bersembunyi, Schneider pun melihat senapan yang langsung ia rebut dengan mudah. Dan di sini Franziska benar-benar sudah menyerah dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan entah mengapa Franziska melepas seluruh pakaiannya sampai tak tersisa sehelai benang pun. Yang hal tersebut justru menandakan bahwa Franziska benar-benar sudah pasrah dan tidak punya harapan lagi selain ingin hidup. Setelah semua selesai, Schneider pun kembali ke tempat pembuatan kusen, mengganti pakaiannya dan pulang kembali ke rumahnya. Yang di situ sudah banyak kerabat yang menunggu untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.